Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Langsung saja kita mulai ya. Nah, materi kita hari ini adalah yang pertama, mengingat tentang ide pokok. Yang kedua, tentang kelainan organ gerak pasif. Yang ketiga, tentang sikap duduk yang benar. Dan yang terakhir adalah tentang komik. Anak-anak masih ingat tidak apa itu ide pokok? Ya, betul sekali. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok bisa anak-anak temukan di kalimat utama. Kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Nah, supaya lebih mahir, anak-anak bisa mengasah kemampuan dengan menentukan ide pokok dari teks halaman 124 sampai 127 di buku tema kalian ya. Anak-anak juga bisa berlatih mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ada di halaman 129. Sekarang kita akan belajar kelainan organ gerak pasif. Anak-anak masih ingat tidak organ gerak pasif manusia itu apa? Betul, alat gerak pasif manusia adalah tulang. Setiap gerakan tulang dalam aktivitas kita harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Pertanyaannya adalah, apa saja ya gangguan atau kelainan yang bisa dialami tulang kita? Kita akan pelajarinya satu per satu. Kita mulai dari fraktura atau patah tulang. Anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar paling kiri adalah gambar tulang paha yang masih sehat atau tanpa gangguan. Kemudian yang bagian tengah dan bagian paling kanan adalah gambar tulang paha yang patah. Nah, patah tulang ini bisa disebabkan karena kecelakaan ya. Dibedakannya menjadi dua, yaitu fraktura tertutup atau patah tulang tertutup yang tidak sampai merobek otot. Jadi fraktura tertutup adalah fraktura yang tidak sampai merobek otot atau kulit.
Contohnya adalah di gambar yang tengah. Kemudian jenis kedua adalah fraktura terbuka. Fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus otot atau kulit. Contohnya adalah di gambar yang paling kanan. Sudah jelas ya anak-anak? Kelainan organ gerak pasif selanjutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan tubuh tidak bisa menyerap kalsium secara normal, sehingga tulang menjadi keropos. Jadi tulang manusia itu seharusnya padat anak-anak, padat dan kuat. Nah, tapi karena tidak bisa menyerap kalsium, tulangnya menjadi bolong-bolong seperti di gambar ini. Tulangnya jadi bolong-bolong dan rapuh. Itu namanya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kemudian kelainan atau gangguan tulang selanjutnya adalah fisura. Fisura yaitu retak tulang. Retak tulang ini bisa disebabkan juga karena kecelakaan. Kemudian yang keempat adalah lordosis. Perhatikan ini gambar anak yang sedang membaca tapi tulang punggungnya bengkok. Tulang punggungnya melengkung atau bengkok ke depan. Itu adalah lordosis. Kelainannya namanya lordosis. Disebabkan karena kesalahan posisi duduk. Ya, jadi kesalahan posisi duduk bisa mengakibatkan lordosis, yaitu tulang belakang melengkung ke depan. Selanjutnya masih kelainan tulang belakang juga, yaitu kifosis. Kifosis itu membungkuk. Untuk mengingatnya, aki-aki kan biasanya bungkuk ya, orang tua biasanya kan bungkuk, berarti kifosis, sama-sama pakai kata ki. Kifosis ini juga disebabkan karena kesalahan posisi duduk sehingga tulang belakang melengkung ke belakang. Jadi kebalikannya lordosis, kalau lordosis tulangnya melengkung ke depan, kalau kifosis tulang belakangnya melengkung ke belakang. Dan yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis ini disebabkan karena kesalahan posisi duduk sehingga tulang belakang melengkung ke samping. Melengkung ke samping ini bisa ke samping kanan maupun ke samping kiri ya. Sehingga penderitanya biasanya tubuhnya berbentuk seperti huruf S. Anak-anak bisa lihat di gambar ini ya. Jadi hati-hati kalau sedang menulis. Bukunya harus tepat di depan anak-anak, jangan di samping kanan seperti di gambar ini atau malah di samping kiri. Nanti kalau seperti itu terbiasa menulisnya seperti itu, tulang belakangnya bisa bengkok dan mengalami skoliosis ini. Setelah mempelajari beberapa kelainan tulang belakang atau tulang belakang yang bengkok tadi, kita sekarang akan mempelajari sikap duduk yang benar. Perhatikan gambar berikut ini ya. Sikap duduk yang benar berikut namanya sikap duduk ergonomis anak-anak. Bagaimana supaya kita bisa bersikap duduk yang benar? Yang pertama, usahakan posisi kepala kalian berada segaris dengan tubuh. Jadi kepalanya tegak, tidak terlalu ke bawah ataupun mendongak ke atas. Kemudian yang kedua, usahakan menghadap ke depan. Kalau kalian menonton TV atau melihat komputer atau laptop seperti di gambar ini, usahakan posisi kalian dan laptop itu sejajar atau segaris, sehingga anak-anak bisa melihatnya lurus ke depan. Yang ketiga, bahunya rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Jadi kalau bisa lengannya jangan diangkat. Kemudian bahunya jangan tegang ya saat duduk. Yang keempat, siku menempel pada tubuh. Perhatikan di gambar ya, dan membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Ini tergantung posisi duduk anak-anak ini untuk apa. Kalau anak-anak menulis, duduk untuk menulis, maka sikunya boleh diletakkan di atas meja, menyesuaikan dengan posisi nyaman kalian menulis. Kalau di contoh ini kan sedang mengetik ya di depan komputer, maka sebaiknya sikunya menempel pada tubuh. Selanjutnya, punggung harus ditopang atau sedikit bersandar. Kalau di gambar ini kan pakai kursi yang ada sandarannya.
Nah, kalau anak-anak bisa, kalau tidak mempunyai kursi yang bersandar, anak-anak bisa bersandar di tembok ya. Yang penting tuh punggungnya ditopang supaya tidak mudah lelah. Yang keenam, posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Jadi usahakan duduk di kursi yang pas dengan tingginya anak-anak, bukan kursi yang terlalu tinggi atau terlalu pendek. Dan yang terakhir, lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat seperti pada gambar. Nah, walaupun sudah melakukan sikap duduk ergonomis, sebaiknya anak-anak tidak duduk terlalu lama ya. Jadi misal sedang belajar, kalau sekiranya sudah duduk terlalu lama, sesekali anak-anak harus beranjak atau berdiri untuk meregangkan otot-otot supaya tidak tegang. Baik anak-anak, sampailah kita kepada tugas yang pertama, tugas untuk hari Senin ini. Jawablah pertanyaan berikut di buku tulis ya. Khusus untuk soal nomor 5, anak-anak bisa mengirimkan foto ketika sudah melakukannya. Dikirimkan fotonya melalui WA kepada ibu guru ya. Yang terakhir, kita akan belajar tentang komik. Anak-anak suka baca komik tidak? Kalau suka, bisakah anak-anak menjelaskan apa komik itu? Nah, komik adalah suatu bentuk seni anak-anak yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks yang ada di komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam balon kata. Sekarang perhatikan contoh komik yang sudah ibu guru buat ini ya. Nah, ibu guru membuat komik jenis-jenis daun. Anak-anak bisa dilihat ya, di sini ada tokohnya, ada Pak Guru, ada juga siswanya. Kemudian Pak Guru ketika berbicara, bicaranya diletakkan di balon kata ini. Yang bentuknya ada kotak, ada bulat. Ini namanya balon kata, tempat kita menuliskan teks atau percakapan tokoh yang ada di komik itu. Anak-anak nanti bisa membaca komik ini secara mandiri ya. Nah, kita sudah belajar apa itu komik dan sudah melihat contoh komik. Sekarang tugas 2 untuk hari Selasa, anak-anak akan membuat komik sederhana tentang topik berikut. Topiknya bisa yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar, atau topik kedua, berolahraga di masa pandemi. Pilih salah satu topik ya anak-anak ya. Fotolah hasil komik buatanmu dan kirim foto itu kepada ibu guru melalui WA. Jadi tugas hari Selasa adalah membuat komik sederhana. Komiknya temanya memilih salah satu topik ini, bisa nomor 1 atau nomor 2. Dihias yang rapi dan menarik ya komiknya ya. Baik anak-anak, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.